Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi ekonomi kelas 11 semester 1 bab 5 dengan materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Materi pokok di bab ini yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama pengertian tujuan dan instrumen kebijakan fiskal, yang kedua pengertian tujuan dan instrumen kebijakan moneter, yang ketiga perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, dan yang keempat penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Kata fiskal menurut KBBI yaitu berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan pemerintah yang diambil untuk menjaga kestabilan ekonomi yang terkait dengan peraturan pendapatan dan pengeluaran belanja negara. Dalam praktiknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah presiden diikuti oleh menteri keuangan dan menteri-menteri terkait. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong tumbuhnya lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, dan yang terpenting menciptakan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Ada dua instrumen yang menjadi kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional dan lainnya yang dilakukan oleh negara. Ada 4 yang menjadi pengeluaran negara. Yang pertama, belanja rutin, yang kedua, belanja pembangunan, yang ketiga subsidi, yang keempat insentif. Belanja rutin terkait dengan operasional negara, misalnya membayar gaji. Selanjutnya, belanja pembangunan terkait upaya membangun sebuah negara, misalnya membangun infrastruktur. Dan subsidi terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat secara tidak langsung, misalnya pemotongan harga. Dan yang terakhir, insentif merupakan bantuan keuangan negara kepada masyarakat secara langsung, misalnya BLT atau bantuan langsung tunai. Selanjutnya, penerimaan negara, yaitu penerimaan berbagai sumber, penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 yang menjadi sumber penerimaan negara. Yang pertama, pajak, yaitu pungutan wajib dari pemerintah kepada rakyat. Yang kedua, bea cukai, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada barang impor atau ekspor, serta barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang, misalnya cukai pada rokok. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak, misalnya penerimaan barang sitaan dan sebagainya. Yang keempat, hutang atau hibah. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter menurut KBBI yaitu moneter berarti mengenai uang atau berhubungan dengan keuangan. Kebijakan moneter menurut ekonomi yaitu kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini otoritas keuangan, untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral. Di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang menjadi tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Yang keempat, mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya yang menjadi instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, penetapan cadangan kas minimal. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, dalam hal ini melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Selanjutnya kebijakan operasi pasar terbuka.
adalah upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya, kebijakan cadangan kas adalah penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki bank umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada pada sebuah bank. Selanjutnya, kebijakan ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang diambil dengan satu tujuan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif diterapkan pada saat kondisi ekonomi lesu, turun, krisis, atau depresi. Seperti pada sekarang ini yang mana kita sedang mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19. Kebijakan ekspansif baik fiskal maupun moneter ditujukan agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ekspansif fiskal bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Dalam hal ini, pemerintah berharap bahwa daya beli masyarakat meningkat mengingat beban pajak yang ada di masyarakat berkurang. Selanjutnya, kebijakan ekspansif moneter dilakukan dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi cadangan kas bank umum. Selanjutnya, kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, yaitu ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Selanjutnya, kebijakan kontraktif atau sering disebut juga kebijakan pengetatan. Kebijakan ini diaplikasikan ketika laju inflasi yang tinggi sehingga harga-harga naik yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran negara atau belanja negara, menaikkan pajak, dan mengurangi subsidi. Selanjutnya, kebijakan kontraktif moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga dan menaikkan cadangan kas bank umum. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Secara umum, kebijakan fiskal dan moneter memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Namun dalam praktiknya memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama dari segi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan fiskal dilakukan oleh presiden dan menterinya, dan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan instrumen kebijakan fiskal berdasarkan pengeluaran dan penerimaan negara. Sedangkan kebijakan moneter yang menjadi instrumennya adalah bunga, cadangan kas, dan operasi pasar. Sekarang bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia? Kita tahu kegiatan ekonomi di Indonesia sedang mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi. Dalam hal ini pemerintah menetapkan kebijakan ekspansif yang tujuannya untuk mengurangi penurunan kegiatan perekonomian di suatu negara. Dalam masa pandemi ini, pemerintah banyak mengeluarkan uang untuk dialokasikan sebagai insentif kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan bantuan langsung tunai. Berdasarkan data menurut BPS, bahwa pengeluaran pemerintah meningkat 22,3% pada periode April sampai Juni 2020. Pada bulan Juli sampai dengan September 2020 meningkat 16,9%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif fiskal. Sedangkan untuk penerapan kebijakan moneter, pemerintah menerapkan pengurangan suku bunga.
Berdasarkan data yang diperoleh, kita dapat melihat pada bulan Desember 2018, nilai bunga yang ditetapkan di Indonesia adalah 6%. Sedangkan untuk Desember 2019, nilai bunga turun jadi 5%. Sedangkan untuk Januari 2020, nilainya masih tetap di 5%. Sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Oktober 2020, nilai bunganya adalah 4%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan suku bunga dari periode 2018 sampai 2020. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ekspansif.